Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan masih berkenaan dengan dunia bangsa jin yang sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa Allah memberitahukan kita, begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang dunia jin, agar kita sebagai manusia bisa mengetahui akan keberadaannya dengan ilmu pengetahuan, tidak harus dengan mata kepala kita untuk mengetahui keberadaan jin. Dan itu tentunya ada maksud dan tujuannya, ya agar kita berhati-hati, karena bangsa jin itu ada yang muslim dan ada yang kafir. Dan yang kafir itu yang kita sering mendengarnya, yaitu istilahnya setan dan iblis. Insya Allah seperti itu. Dan kita ya harus waspada dan hati-hati bagaimana sepak terjang iblis dan bala tentaranya setan dalam mengelabui manusia, menyesatkan manusia dari jalan Allah. Karena kalau kita tidak tahu, maka kita bisa terjerumus ke jalan yang salah atau keliru karena ketidaktahuan itu. Maka agar kita itu tidak terjebak tadi, ya tidak bisa tidak, kita harus mempelajarinya, mengetahuinya, bagaimana, seperti apa langkah-langkah setan dalam menggoda manusia, dalam menyesatkan manusia, sehingga kita bisa berhati-hati atau bisa mengantisipasinya agar kita terlindungi atau terjaga dari godaan setan yang terkutuk. Insya Allah seperti itu.
Dan ada salah satu contoh pengalaman, dan ini mudah-mudahan juga bisa menjadi pelajaran bagi kita, bagi saya, agar kita tidak terjebak oleh jebakan jin ataupun setan yang tidak baik tadi. Salah satu contoh itu, saya punya pengalaman dulu pernah menangani orang yang kesurupan jin, yang awalnya saya dimohonkan bantuannya agar saya menangani seseorang yang sedang kesurupan jin. Pada waktu itu, pada waktu saya mendatangi rumah yang ada orang yang sedang kesurupan jin tadi, ketika saya baru sampai di depan pintu rumah tersebut, orang yang kesurupan jin itu menyambut saya dan mengenali saya, padahal saya tidak kenal orang itu. Dia memanggil saya Pak Ustadz, kira-kira seperti itu. Kemudian saya masuk ke rumah itu, kemudian duduk, dan orang yang kesurupan tadi mengaji, membaca Al-Quran, membaca salah satu surat di dalam Al-Quran. Saya dengarkan dia mengaji, suaranya bagus, dan yang mengaji itu ya jin yang ada di dalam tubuhnya. Setelah selesai dia membaca Al-Quran yang dia hafal, kemudian saya mengatakan kepada jin tersebut dengan mengatakan, suaramu bagus, ngajinya bagus. Saya kalah, saya tidak sepandai seperti apa yang kamu lakukan. Tapi kalau apa yang kamu lakukan itu tidak lillahi ta'ala, maka itu akan sia-sia, tidak menjadi amal soleh. Kalau yang kamu lakukan itu hanya ria, ingin dilihat orang, atau pamer,
Ditambah lagi, kalau kamu itu jin yang baik, jin Islam yang baik, tentunya ya tidak mengganggu manusia, masuk ke tubuh manusia, sehingga membuat susah manusia yang lain. Dan seterusnya saya nasihati, yang pada akhirnya saya sampaikan, kalau kamu memang jin Islam yang baik, seharusnya kamu keluar dari tubuh orang yang kamu tempati itu. Dan ternyata jin itu mendengarkan dengan baik, dan kelihatan dia menyadari akan kesalahan atau kekeliruannya terhadap orang yang ditempatinya. Dan juga saya tanya, kamu masuk ke tubuh orang ini karena apa? Kemudian jin itu juga menjawab, yang intinya dia masuk ke tubuh orang ini ya karena orang ini sedang pikirannya tidak tenang, ada masalah, panik, emosi, dan lain-lain sebagainya, sehingga jin itu masuk ke tubuhnya. Dan juga saya tanya, kamu asalnya dari mana? Dia juga menunjukkan tempatnya. Dan akhirnya dia dengan saya nasihati tadi, dia keluar dengan baik, tanpa ada bacaan-bacaan tertentu, tidak ada. Kan ada saudara kita yang lain, kalau mengeluarkan jin yang ada di dalam tubuh seseorang yang kesurupan umpamanya, biasanya dibacakan ayat-ayat tertentu atau diberi sesuatu, entah itu minyak, wangi, atau air, atau ada gerakan dipukul atau apa. Biasanya ada yang seperti itu, tapi saya tidak melakukan itu karena saya tidak punya ilmu pengetahuan yang seperti itu, sehingga saya hanya memberi nasihat saja kepada jin itu. Karena sepengetahuan saya, jin itu ya kayak kita manusia, ditugaskan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Hanya saja dunianya atau dimensinya yang berbeda dengan kita, yang sebenarnya dia juga berdampingan dengan kita hidupnya. Insya Allah seperti itu. Sehingga ya saya sampaikan nasihat dengan baik. Dan alhamdulillah dia menyadari, dan kemudian dia keluar dengan baik, tanpa saya paksa, saya pukul, ataupun saya bacain ayat-ayat tertentu atau mantra.
jampi-jampi. Tidak ada. Dan dari contoh ini, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa jin itu masuk ke tubuh seseorang, diantaranya adalah kalau orang itu pikirannya sedang tidak tenang, sedang ada masalah, sehingga panik, galau, sedih, dan disitulah ada segerombolan bangsa jin yang menyukainya dan masuk ke tubuh orang tersebut. Karena kalau orang yang sedang sedih berlebihan, emosi, panik, itu menunjukkan bahwa orang tersebut sedang tidak ingat Allah, bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan lain-lain sebagainya. Karena kalau orang yang benar-benar ingat kepada Allah, tentunya dia banyak bersyukur, bersabar, tawakal, dan qanaah menerima apa yang Allah berikan. Kemudian juga beriman kepada takdir Allah, takdir yang seseorang itu dapatkan, sehingga dia tenang menghadapi segala sesuatu, seperti yang difirmankan oleh Allah, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Jadi dengan mengingat Allah itu bisa tenang hatinya, ingat akan nikmatnya, kasih sayangnya, kebaikannya, sehingga ya insya Allah tidak akan dimasuki bangsa jin yang tidak baik tadi. Itu yang harus kita pahami. Maka seperti contoh tadi, saya tidak perlu membaca ayat-ayat tertentu untuk mengusirnya atau memberi minyak tertentu, air atau apa. Tidak perlu seperti itu. Cukup dengan nasihat yang baik, ternyata bisa menyadarkan jin yang merasui seseorang itu, dan dia bersedia keluar. Dan kemudian ada contoh lagi yang mirip kasusnya, yaitu kerasukan jin atau kesurupan jin.
pada waktu itu saya diundang untuk mengobati orang yang kesurupan jin tersebut. Tapi saya tidak langsung segera datang, karena harapannya biarlah diurus orang lain dulu. Mudah-mudahan orang lain itu bisa menanganinya. Dan ternyata benar, di situ sudah banyak orang yang menanganinya, tapi ternyata belum bisa keluar jin tersebut. Kemudian karena itu belum bisa keluar jinnya, kemudian saya datang dan saya coba untuk bicara dengan jin yang ada di dalamnya. Dan saya sampaikan, kamu itu bisa saja menipu orang lain, mengaku orang tuanya yang begini, begitu, dan lain sebagainya, dan minta yang aneh-aneh. Saya tahu kamu itu jin yang mengaku-ngaku. Jadi boleh orang lain kamu tipu, tapi jangan menipu saya. Kemudian jin itu merasa bahwa ketahuan jati dirinya, bahwa dia menipu mengaku orang tuanya yang sudah meninggal. Sehingga ketika saya suruh keluar, dia keluar dan sadar. Jadi bisa cukup sederhana seperti itu. Dan alhamdulillah atas izin Allah, jin itu juga keluar dengan baik, insya Allah. Dan ada juga kasus yang lain, ada orang yang datang ke rumah, suami dan istri, yang tiba-tiba setelah berbicara, istrinya itu kesurupan. Dan jin yang ada di dalam tubuhnya itu, saya tanya, kamu siapa? Dan jin yang ada di dalam tubuhnya itu mengaku dukun. Dengan dia mengatakan, saya dukun, saya tidak takut kamu. Kira-kira kata-katanya waktu itu seperti itu. Ya, saya balas dengan jawaban yang intinya, walaupun dia itu dukun, ya saya tidak takut, karena kamu itu salah, kamu itu keliru. Jadi saya nasihati. Kemudian jin yang
mengaku dukun atau mungkin itu memang ilmunya dukun, karena saya tidak tahu, karena saya tidak bisa melihat jin, karena itu hanya pengakuan jin itu sendiri yang pada akhirnya dukun tadi atau ilmunya dukun yang ada di dalam tubuh orang tersebut, dia minta maaf dan dia ingin keluar, dan dia keluarnya dengan cara yang baik. Dia mengulurkan tangannya untuk mengajak berjabat tangan. Ya, saya berjabat tangan dengannya, dan dia juga mengucapkan salam untuk berpamitan. Ya, saya balas salamnya, dan kemudian orang itu sadar. Dan tidak ada saya baca ayat-ayat tertentu, mantra tertentu, tidak ada. Hanya sekedar bicara biasa. Dan dia juga kemudian menyadari dan pamit dengan baik. Ya, alhamdulillah. Itu semua tidak ada unsur karena saya punya kesaktian umpamanya, punya mantra jampi, tidak ada. Karena saya bisa melihat jin, tidak. Saya hanya seperti itu. Jadi intinya saya sampaikan ini juga ya pelajaran bagi kita. Kalau kita itu menyikapinya dengan baik, dengan akhlak yang baik, ya mudah-mudahan makhluk itu bisa keluar dengan baik. Mudah-mudahan. Walaupun kadang-kadang saya sendiri ya kurang begitu tahu bagaimana cara mengatasinya. Umpamanya dulu ada orang yang menelpon saya, itu lewat telepon, dan mengatakan bahwa istrinya kesurupan. Dan jin yang ada di dalam tubuh istrinya itu minta kepada saya agar saya mengeluarkannya di dalam tubuh istrinya itu. Dan dia mengatakan bahwa dia posisinya ada di dada dan terjepit. Katanya seperti itu. Ditambah lagi, jin itu mengaku dari Australia dan bahasa Inggris. Mendengar itu saya ya agak bingung gimana ini cara mengatasinya. Sehingga saya coba saja minta tolong kepada suaminya agar teleponnya didekatkan kepada istrinya yang sedang kesurupan,
saya mau bicara langsung kepada jin yang ada di dalam tubuh istrinya itu. Kemudian saya bicara bahasa Inggris sepotong-sepotong, karena saya tidak bisa bahasa Inggris. Cuman terpikir bagaimana caranya agar jin itu mau keluar. Saya suruh silahkan keluar, hanya seperti itu. Alhamdulillah jin itu mau keluar. Nah, itu juga satu contoh yang saya sendiri tidak begitu tahu, karena dimintai tolong saya bantu sebisanya. Cara mengeluarkannya ataupun terjepitnya dan lain-lain saya tidak tahu. Jadi mohon saja kepada Allah, mudah-mudahan atas izin Allah jin itu bisa keluar. Nah, itu yang kadang-kadang saya sendiri senyum-senyum, karena saya tidak bisa melihat jin, tapi kok disuruh dimintai tolong oleh jin itu sendiri untuk mengeluarkan di tubuhnya. Bahkan ada atau pernah yang malam-malam datang ke rumah, padahal rumah orang itu jauh, jam 3 malam datang ke rumah. Dan yang menginginkan ketemu dengan saya itu bukan orangnya, tapi jin yang ada di dalam tubuhnya itu memaksa untuk datang ke rumah untuk dikeluarkan. Dan itu juga hampir sama. Jin itu minta dikeluarkan oleh saya. Kenapa kok tidak ke orang lain? Biasanya kan banyak orang pintar. Sedang saya sendiri kurang begitu tahu untuk mengeluarkan jin itu, karena tidak punya mantra, jampi, atau bacaan ayat-ayat tertentu. Sehingga saya menanganinya hanya cukup saya suruh tobat atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Karena jin yang masuk itu tentunya karena ada kesalahan yang dilakukannya. Walaupun kesalahan itu terlihat sederhana kelihatannya, umpamanya karena sedih berlebihan, melamun, jengkel, marah, putus asa. Biasanya di situ jin akan masuk. Nah, agar keluar harus suruh tobat atas kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Dan tentunya tobat nasuha, tobat yang sebenar-benarnya.
insya Allah seperti itu. Karena ada beberapa kasus juga demikian. Jadi ada jin yang masuk ke tubuh seseorang, biasanya saya tanya, kamu masuk ke tubuh orang ini karena apa? Biasanya dia menjawab, karena orang ini marah. Marah dengan siapa? Marah dengan orang tua umpamanya. Setelah itu biasanya saya suruh jin itu masuk atau diam dulu. Saya ingin ngobrol, bicara kepada orang yang sedang dirasui jin tadi. Kemudian saya tanya, apa benar kamu marah dengan orang tua? Kemudian jawab, iya maunya. Kemudian saya suruh minta maaf langsung, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada orang tua, dan mohon ampun kepada Allah. Biasanya seperti itu, karena jalan keluarnya di situ, minta ampun kepada Allah. Kalau terkait dengan manusia, ya minta maaf kepada manusia. Biasanya seperti itu. Ya alhamdulillah, karena jinnya itu juga bisa keluar, bisa ada jalan, ya diantaranya dengan cara seperti itu. Nah, ini beberapa contoh yang saya sampaikan agar kita tahu tentang dunia jin yang ada di sekitar kita, dan juga cara menanganinya, cara mengantisipasinya, agar kita tidak dimasuki jin. Insya Allah seperti itu. Dan juga pernah ada yang jin itu minta disahadatkan, jin yang masih ada di dalam tubuh seseorang. Ya saya ladeni, saya suruh mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian masuk Islam, dan kemudian ingin keluar, ya saya hanya berdoa saja kepada Allah agar atas izin Allah jin itu bisa jadi jin yang baik, jin Islam, kemudian bisa keluar. Dan juga saya sarankan untuk belajar mengaji dengan kaumnya. Saya suruh datanglah ke tempat-tempat ibadah, masjid, musola, mungkin di situ ada bangsa jin yang sudah Islam, beriman, seperti itu. Walaupun juga ada yang minta ngaji dengan saya, ya saya sampaikan, ya saya nggak lihat kamu, gimana saya ngajarinya, tapi ya tetap saya silahkan. Boleh jadi ketika ngajar mengaji itu, ya ada bangsa jin yang ikut mengaji, mendengarkan. Boleh jadi, karena memang ada sebagian mereka yang sudah baik, ya ingin mengaji. Maka dari beberapa
kasus cerita yang saya sampaikan ini, salah satu yang ingin saya sampaikan yaitu untuk mengetahui dunia jin, ya tidak harus melihat jin, dan juga tidak belajar bagaimana caranya melihat jin. Kalau yang seperti itu malah kita bisa salah di hadapan Allah. Dan kemudian ya kita cukup belajar jadi orang baik saja. Belajar, saya juga belajar berakhlak mulia, akhlak yang baik seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, insya Allah seperti itu. Saudaraku sekalian, hanya ini saja pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, bagi saya. Dan kalau apa yang saya sampaikan ada yang keliru, saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.